Polis itu akan menulis, di dalam polis itu ada nama scope of cover atau risk covered atau luas jaminan. Jadi setelah schedule-nya apa, nah baru masuk ke bagian ini apa saja yang di cover. Jadi this policy covers A, B, C, D, D. Jadi dijelaskan bahwa ini covernya adalah misalnya property risk, mengcover agar flexa, fire, lightning, explosion, dan falling aircraft, mengcover juga right, strike, malicious damage, huru hara dan niat jahat orang lain, mengcover juga flood, storm, tempest, typhoon dan FTTTS kalau di dalam ini nanti kalian akan terbiasa. Kemudian juga mengcover earthquake, volcanic eruption, and tsunami misalnya. Dan itu disebutkan risk covernya. Jadi artinya perusahaan asuransi menyatakan oke, kami akan menjamin risiko-risiko ini. Kalau risiko-risiko di luar ini yang terjadi, maka polis ini tidak menjamin. Jadi ada disebut asuransi namanya, polis asuransi itu disebutnya apa namanya, ada name perils. Name perils itu dia menyebutkan risiko-risiko apa saja yang dijamin. Ada polis namanya all risk policy. Polis all risk policy itu membacanya kita melihat di exclusion-nya. Apa saja yang tidak dikecualikan. Dia mengatakan all risk, semua risiko dijamin kecuali yang tidak dijamin atau yang dikecualikan. Nah, untuk mudahnya saya selalu menggunakan istilah ini untuk menjelaskan all risk itu ke klien-klien atau siapa saja. All risk itu seperti dalam Al-Quran, dalam agama Islam, bahwa semua binatang itu halal dimakan kecuali yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan? A, B, C, D. Jadi kalau orang bertanya ini halal apa tidak, lihat saja dilarang atau tidak. Kalau nggak dilarang, Anda halal. Ya, seperti itu untuk memahami polis asuransi all risk. Ya. Berikutnya yang perlu kita ketahui adalah polis itu terdiri menyebutkan policy exclusion atau pengecualian. Bahwa sebelumnya dikatakan dia polis asuransi ini menjamin A, B, dan C dan semuanya, akan tetapi tidak menjamin risiko-risiko yang ini. Ya, itu pengecualian. Nah, ada dua pengecualian. Pertama, pengecualian yang memang berlaku secara umum. Setiap polis pasti mengecualikan itu. Misalnya risiko perang. Polis apapun sebagian besar itu mengecualikan risiko perang, kecuali ada marine hull dan sebagainya. Tapi rata-rata itu standar. Kemudian ada dishonesty, ketidakjujuran, fraudulent, fraud, kesengajaan, pasti dikecualikan. Itu berlaku umum. Kemudian tidak dikecualikan juga risiko nuklir. Kemudian dikecualikan juga niat jahat sendiri, atau memang ada fraudulent juga, kecurangan, atau memang sengaja untuk dan sebagainya. Nah, itu pengecualian yang berlaku umum, yang semua polis asuransi. Tapi juga ada pengecualian yang khusus. Ya, misalnya untuk risiko property risk tidak mengcover karena machinery breakdown misalnya, atau alat berat tidak mengcover kalau pengemudinya tidak mempunyai izin, license dan sebagainya. Ya. Setiap polis punya pengecualian, tetapi pengecualian itu ada yang pengecualian berlaku umum, semua polis harus akan mengecualikan itu, tapi juga ada polis yang khusus sesuai dengan risiko. Bahkan untuk risiko yang sama, asuransi memberlakukan pengecualian yang berbeda. Kalau polis ini diberlakukan oleh, nah itu pertimbangan-pertimbangan dari perusahaan asuransi. Bagian berikutnya adalah syarat-syarat polis atau terms and condition. Nah, nanti bagi yang sudah yang baru mungkin lama-lama akan terbiasa, kok polisnya bacanya ini. This policy covers but exclude dan condition sebagainya. Ini polis ini menjamin tapi tidak karena jika banyak sekali istilah. Nah, itu syarat-syarat polis, terms and condition of policy. Syarat yang umum asuransi berarti bagian umum dari peraturan asuransi yang menentukan prinsip-prinsip utama hubungan hukum antara penanggung dan klien, syarat dan ketentuan umum untuk semua kontrak asuransi yang dibuat oleh penanggung dan berlaku untuk semua jenis asuransi yang ditawarkan oleh penanggung, kecuali aturan
atau kontrak asuransi terpisah menetapkan sebaliknya. Ya, misalnya waris di exclude standarnya tapi masuk misalnya kecuali. Nah, syarat dan ketentuan asuransi umum berlaku untuk kontrak yang dibuat mulai dari tanggal efektifnya, jadi berlaku sejak diterbitkan polis, dan semua klien perusahaan asuransi yang ingin menyimpulkan kontrak asuransi dengan penanggung jika tidak dinyatakan lain. Dalam peristiwa yang diatur oleh kontrak, syarat dan ketentuan asuransi umum juga dapat berlaku untuk kontrak yang dibuat sebelum tanggal efektif syarat dan ketentuan asuransi. Ini syarat-syarat, ya, syarat dan ketentuan. Jadi, oke. Jadi teman-teman, kita sudah cover semua, ada 7 hal yang terdiri dari polis. Jadi sekali lagi ini polis asuransi. Nah, secara umum ini dibagi susunannya sama, hampir sama. Jadi bolak mungkin di depan atau belakang, tapi akan ada. Jadi bagiannya akan ada judulnya. Ini ketentuan dari polis asuransi tata ada judulnya. Oke. Kemudian ada pembukaan, preamble, ada eksisar, ada jaminan, luas jaminan, pengecualian, exclusion, dan sebagainya. Oke, ada. Dan saya berharap dengan pelajaran pagi hari ini kita semua sudah paham tentang polis asuransi, apa saja yang harus dalam polis asuransi, karena sebagai broker kita mempunyai peranan untuk memastikan bahwa polis asuransi ini benar isinya, jenis asuransinya benar, kemudian benar ada di dalamnya perjanjian kesanggupan dari perusahaan asuransi untuk mengganti, dan persyaratannya seperti apa, bayar preminya kapan, dan lain sebagainya, ada di situ. Kemudian tugas kita juga adalah memastikan di dalam schedule-nya, dalam tadi, informasi itu benar, bahwa nama tertanggungnya benar sesuai dengan nama perusahaannya atau nama orangnya, apakah ada 2, ada 3 perusahaan, and/or atau QQ-nya benar, kemudian alamatnya benar, dan juga periode asuransinya benar sesuai yang kita minta. Di dalam pledging slip kita akan selalu ada period of insurance from date to date berapa, ya. Jadi harus benar. Jadi ini yang kita periksa. Kemudian juga yang penting adalah apa yang dijamin, ya. Kalau misalnya polis heavy equipment, apakah yang dijamin? Nah, polis itu kan yang biasanya daftarnya panjang, kita tambahkan. Dia akan mengatakan interest insured as per list attached. Daftarnya apa? Nanti lihat daftarnya, apakah benar daftar itu sesuai dengan yang kita minta. Apakah ada alat-alat, semua alat-alat yang minta di cover itu ada di situ. Jangan sampai ternyata tidak semuanya dimasukkan. Nah, bayangkan kalau alat yang kita yang ada dalam polis itu terjadi kecelakaan, nggak ada di dalam polis. Ya, jadi pastikan itu daftarnya ada, kemudian period insurance, kemudian juga luas jaminan yang kita minta. Kita sebagai broker, sebagai ahli asuransi kan punya pengetahuan, punya pengalaman, sehingga kita polis itu kita mau minta diperluas. Perluasnya dengan tambahan klausula dengan syarat-syarat dan tertentu misalnya. Nah, pastikan itu ada dan itu. Dan itu semua ada dalam schedule. Ya. Oke. Setelah kita periksa semua terms and condition-nya benar atau tidak polis, nah barulah polis ini kita kalau memang perlu dikoreksi, ada yang salah, ya kita akan minta asuransi koreksi sebelum kita kirim ke klien. Jadi kalau sudah sesuai, ya sudah, kita langsung kirim ke klien, jelaskan ke klien bahwa polisnya sudah selesai, ini polisnya. Nah, kalau kalian tanya apa yang dijamin, jelaskan seperti itu. Oke, itu pelajaran hari ini.